Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang panjang relativistik atau biasa dikenal juga dengan istilah kontraksi panjang ya. Jadi kontraksi panjang ini bukan hubungannya dengan melahirkan ya. Kontraksi panjang artinya itu panjangnya menyusut. Jadi misal kita punya spidol ini panjangnya 3 spidol ya. Ketika dia diam atau bergerak dengan kecepatan yang tidak mendekati kecepatan cahaya. Jadi kalian harus tahu dulu kecepatan cahaya ini kan nilainya sekitar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini laju sekali. Jadi dalam waktu 1 detik dia bisa menempuh jarak sejauh 300 juta meter. Nah, 300 juta meter kan 3 kali 10 pangkat 8 itu 300 juta meter. Jadi 1 detik 300 juta meter. Itu jauh sekali. Kalau benda ini bergerak mendekati kecepatan cahaya itu misalnya 0,1 C, 0,2, 0,3, 0,4 C. Jadi dia itu akan mengalami kontraksi panjang menurut pengamat yang bergerak terhadap benda ini. Jadi kalau benda ini 3 batang, kalau kita lihat dalam keadaan kecepatan yang standar saja, tapi kalau dia semakin laju mendekati kecepatan cahaya, jadi seolah-olah dia itu hanya 1 batang saja. Itu yang disebut dengan kontraksi panjang atau panjang relativistik. Jadi panjang benda seolah-olah menjadi pendek ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya maka menurut pengamat yang di luar kerangka benda tersebut, benda tersebut akan terlihat pendek. Benda tersebut akan terlihat memendek atau kontraksi ya, memendek. Nah, gitu. Jadi kalau dirumuskan L itu sama dengan L0 dikali akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, siapa itu L? L itu adalah panjang relativistiknya. Satuannya meter ya. Kemudian L0 ini adalah panjang diamnya. Jadi panjang menurut orang yang berada di kerangka benda tersebut. Nah, contoh, misal pesawat itu bergerak, maka orang yang di dalam pesawat itu dianggap diam terhadap pesawat. Tetapi orang yang berada di luar pesawat, artinya orang yang melihat pesawatnya itu dari luar, dari tanah atau dari manapun, dia akan berada di luar kerangka acuan. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kalian harus tahu mana yang sebagai pengamat, mana yang sebagai kerangka diamnya, sebagai orang yang berada di kerangka acuannya tersebut ya. Memang ini disebut relativistik ya. Jadi terjadi perbedaan panjang. Nah, kemudian kalau V itu kecepatan bendanya. Kecepatan benda. Ini satuannya meter per sekon. Atau biasanya dikenal dengan di soal itu dikasih tahu 0,1 C, 0,2, 0,3. Jadi dia itu memang mendekati kecepatan cahaya. Makanya di soal-soal ini contoh soalnya
di soal-soal kalian kalau dipelajari itu soal-soalnya itu pasti pakai kecepatan yang 0, mana nih kecepatannya. Panjang diukur bergerak relatif dengan kelajuan. Nah ini 0,6 c. Jadi itu emang mendekati kecepatan cahaya 0,1, 0,2, 0,3, 0,6. Pokoknya seperti itu kecepatan bendanya. Bukan 72 km per jam atau 800 km per jam. Jadi benar-benar laju sekali. Untuk memahami rumus itu, mari kita lihat contoh soal ini ya. Kan kalian sudah punya nih rumusnya itu ya, formulanya. Jadi panjang sebuah benda diukur oleh pengamat yang diam adalah 8 meter. Panjang benda ketika diukur oleh pengamat yang bergerak relatif dengan kelajuan 0,6 c terhadap benda adalah berapa. Jadi kan kerangka acuannya itu berbeda nanti. Jadi menurut orang yang diam ini sih sudah dikasih tahu ya, L0 nya 8 meter. Yang ditanya L nya berapa ini, nah, dimana V nya sama dengan 0,6 c. Nah, ini jawabannya sebenarnya kalau kalian sudah hafal pola angka istimewa, dia kayak sudut istimewa 0,6 itu nanti pasti pengalinya 0,8. Jadi nanti LO dikali 0,8 ya. Nih mari kita buktikan ya. Jadi kalian hitung dulu hasil ini berapa. Ini saya anggap sebagai nilai K. K sama dengan akar dari 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Kalau di buku-buku biasa itu pakai gamma dia. Tapi dia gamma sama dengan 1 per akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Cuman kalau seperti ini akan sulit untuk diingat gitu. Lebih sulit untuk diingat. Saya sarankan lebih mudah mengingat yang ini atau pakai ini aja K-nya. Jadi ini saya hapus ya. Di buku-buku sih biasanya pakai gamma gitu. Jadi saya ajarkan kalian dengan rumus langsung aja seperti ini. Cuman yang ini disingkat dengan huruf K aja, konstanta Lorentz biasanya tuh kalau di buku-buku. Jadi kalau seperti itu kalian cari nilai akar dari 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan akar dari 1 kurangi V kuadrat 0,6 C tutup kurung kuadrat dibagi C kuadrat ya kan. Nanti kan sama dengan akar dari 1 kurangi 0,6 dikuadratkan 0,36 C kuadrat dibagi C kuadrat. Ah, C kuadratnya bisa coret nih. Berarti kan sisanya nanti akar 1 dikurangi 0,36. 1 dikurangi 0,36 itu sama dengan akar dari 0,64. Maka nilainya ini sama dengan 0,8. Nah, makanya tadi saya bilang 0,6 itu pasangannya pasti 0,8. Kalau dia setengah, pasangannya setengah akar 3. Kalau dia setengah akar 2, pasangannya setengah akar 2. Jadi ini seperti pola sin cos tan. Kalau kalian hafal ya sin cos gitu. Jadi ini kalian tinggal masukkan ke rumus yang itu tadi ya. L sama dengan L0 dikali akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Berarti kan sama dengan L0 nya 8 dikalikan dengan ini 0,8. Berarti sama dengan 6,4 meter. Nah jadi seperti itu proses pengerjaannya ya. Nah, ada soal yang agak ribet, kadang pakai persegi dia gini. Nah, dia kesini V-nya, ditanya berapa luasnya. Nah, kalau soal yang seperti ini saya juga ada bahas di video saya. Ya silakan klik link yang ada di deskripsi video, itu ada soal lanjutan dari pembahasan ini ya. Nanti saya bikin pembahasan soalnya seperti apa, dan ini pengantarnya. Nanti kita disuruh menghitung berapa luas dari benda yang bergerak. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Tetap semangat belajar ya.